mendekati tahun yang baru, kampus yang baru, dengan sebuah semangat yang baru. Saya yakin, insya Allah kita mampu dan bisa, dan insya Allah tidak ada yang menyerah. Insya Allah mau dan mampu untuk berturut serta aktif dalam proses berupaya melakukan sebuah perubahan dan pengembangan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Tahapannya telah dilakukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, proses perubahan, proses pengembangan dilakukan. Baik, selamat pagi. Sambil kita tunggu ya, Mbak Tari dari Farmasi. Apa kabar kawan-kawan, hari Sabtu weekend? Sehat semua ya? Oke. Bismillah. Oke. Kita akan menjamin tahun 2021 bagaimana kita harus berjalan dengan sebaik-baiknya, proses pertumbuhan juga harus berjalan dengan sebaik-baiknya. Pagi. Sehat, alhamdulillah. Oke. Silakan Mbak Tari minta bergabung biar saya bisa terima Mbak Tari. Mbak Tari sudah bisa melihat saya ya di live. Mungkin ada permintaan bergabungnya, coba diklik dulu. Jadi saya bisa terima. Oke, hari ini paginya agak mendung ya. Agak melo hari ini, tapi mudah-mudahan teman-teman di rumah tetap bersemangat. Hari ini kita akan coba cerita, berbagi tentang psikologi sama farmasi gitu ya. Ada kaitannya nggak sih ya ilmu psikologi sama farmasi? Kita tunggu Mbak Tari ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Iya, Mbak Tari. Kalau di kampus kita jarang ketemu ya. Jarang. Kita ketemunya malah di live. Oke. Gimana farmasi masih WFH juga semuanya, teman-teman? Iya, karena berdasarkan SK Rektor kan memang kita WFH lagi kan. Cuma mungkin untuk beberapa kondisi yang memang harus ketemu, kayak mungkin ada ujian praktek atau apa, mungkin pengecualian lah, mungkin akan ke kantor lagi, ke kampus lagi, tapi setelah itu WFH lagi. Untuk hal-hal yang urgent aja sih yang nanti ke kampus lagi gitu. Artinya insidental ya? Betul. Ya, baik. Apa kabar hari ini, ceria ya? Alhamdulillah, seperti nama Mbak, sangat ceria hari ini. Sudah segar pagi. Baik, kita kemarin sempat ngobrol ya Mbak Taria. Kita mau bahas apa sih gitu. Mudah-mudahan hari ini juga banyak yang bergabung dan sharing gitu, entah mahasiswa psikologi maupun mahasiswa farmasi. Kita kemarin mau angkat tentang kenapa saya kemarin menyarankan psikofarmakologi, karena memang kalau di psikologi itu dulu ketika saya kuliah S1 itu ada materi tentang psikofarmakologi gitu. Kita membahas beberapa obat-obatan yang efeknya kepada psikologis gitu loh Mbak Tari. Betul. Gitu. Oh ya, dulu Mbak Tari lulusan dari mana? S1, S2-nya? Oh iya, jadi pertama kali itu mengenal dunia farmasi sebenarnya sudah dari SMA. Jadi SMA-nya itu di SMF. Di SMF. Oh, Banjarmasin ya? Gitu, iya di Banjarmasin. Lalu D3-nya akhirnya saya ke UMB. Tapi kalau dulu namanya bukan UMB ya Mbak, namanya Stikes ya? Sama di Banjarmasin. Jadi D3 di situ, alhamdulillah. Dan akhirnya melanjutkan S1-nya di Tangerang, karena waktu itu kan belum semaju sekarang nih, maksudnya dulu belum ada S1-nya belum banyak ya. S1, iya, jadi ya sudah akhirnya ke tapi tetap Muhammadiyah, alhamdulillah tetap di Muhammadiyah, jadi sekolah tinggi Muhammadiyah di Tangerang. Oh, oke. Di sana S1-nya di sana.
Terus S2-nya lanjutnya di UI, di Universitas Indonesia. Oke. Terus alhamdulillah bisa mengabdikan balik lagi ke Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Iya, Akhirnya balik ya, alhamdulillah balik ke balik Banua. lagi. Iya, betul. Alhamdulillah, artinya bisa bergabung kembali di Banua, kemudian kembali lagi juga ke UMB. Oke, berarti sudah bergabung jadi dosen dari tahun berapa, Mbak? Karena jangan-jangan sama kita ya, 2016 ya? Oh, enggak. Sebenarnya saya dosen baru, Mbak. Jadi baru tahun ini, masih awal-awal tahun ini masuknya. Cuman memang Oke. karena dosen-dosennya kan juga dulu dosen saya juga dulu kan. Saya dulu masuk D3 itu 2011. Jadi banyak sekali dosen-dosen yang sudah Oke. yang dulu juga dosen saya gitu. Oke, kita kan ngobrolnya santai ya, nggak apa-apa. Iya, Gimana rasanya ketemu dosen jadi rekanan? Seru nggak? Tegang nggak? Asik nggak? Sebenarnya lebih banyak senang karena kan dalam artian kita nggak perlu terlalu beradaptasi banget karena sudah kenal gitu, wajahnya sudah sangat familiar gitu kan. Yang dulu biasanya kita ngejar minta tanda tangan atau mungkin yang dulu ngajarin kita kayak gitu kan, ngasih ilmu ke kita, dan akhirnya kan jadi rekanan ya. Alhamdulillah, dan memang jadi motivasi juga sih Mbak dengan dosen-dosen yang ada di UMB. Betul. Saya lihat kok adem-adem gitu kan, kayak enak nih. Aduh, dosennya ada yang bergabung nggak sini ya? Sebentar saya lihat. Saya lihat dosen yang adem. Oh, ini ada Pak Hendra nih. Pak Hendra adem ya, Pak Hendra? Adem ya, jadi kayak enak gitu. Masuk ilmunya tuh alhamdulillah gampang gitu kan. Emang kalau kuliah gitu sih ya, kita harus bikin happy ya. Kalau kita mulai masuk deh, kalau orang bilang susah ya kuliah di psikologi, di farmasi gitu khususnya, kayak susah banget kayaknya. Tapi menurut saya sih kuliah dimanapun dengan jurusan apapun punya tingkat kesulitan dan tingkat kemudahan yang berbeda gitu loh. Masing-masing pasti punya. Kalau orang bilang susah banget farmasi, tapi kalau dia memang punya passion di sana ya nggak masalah gitu kan ya. Kalau di farmasi itu harus anak-anak IPA. Enggak, ada yang IPS, bahkan kemarin itu ada yang apa ya, STM. STM ya? IPS, STM ada sangat luas. Cuman mungkin ya memang kan kalau nggak salah masuk ke sini kan ada jalur ininya, tesnya segala macam ya. Jadi ya selagi dia bisa gitu kan memenuhi kriteria dan persyaratan, dan belajarnya kan akan berproses gitu ya Mbak Taria. Nggak mesti yang ya itu katanya kaget dulu waktu masih seru gitu. Kemudian berarti kan selama ini kan yang ada di masyarakat, anak-anak SMA kadang takut mau daftar di farmasi karena jurusannya udah kadung IPS, tapi kemudian punya keinginan untuk masuk farmasi. Ternyata nggak usah khawatir, masih bisa kok gitu ya Mbak Taria, masih punya kesempatan. Oke, kalau di psikologi itu kami belajar beberapa tentang psikofarmakologi, tapi hanya dasarnya. Artinya kami hanya mengetahui beberapa obat-obatan yang berpengaruh ke kondisi psikis atau mengobati psikisnya. Karena pada dasarnya psikologi tidak boleh memberikan resep obat, beda dengan psikiater Mbak Tari. Artinya kalau psikiater kan latarnya dokter, dia punya ranah untuk memberikan resep gitu. Baik. Setahu Mbak Tari, kaitan psikofarmasi dengan psikologi itu di bagian mana ketika kuliah, Mbak? Oke. Tapi kalau boleh sebelum saya ke arah sana, saya mau cerita dulu banget ya. Boleh. Cita saya dulu mau jadi psikolog loh Mbak. Ini kesampaian nih. Kita hari ini jadi psikolog dan farmasi. Iya. Alhamdulillah. Apoteker. Iya, karena kan psikolog lebih gimana ya, kayak ada sesi konsultasi yang dengerin orang cerita, sesi konsultasinya ada beberapa kali gitu kan, dan itu tuh kayak seru lah mendengarkan cerita orang, memberikan konsultasi, memberikan ya mungkin nasihat dan itu dengan keilmuan gitu, nggak asal dengerin terus kasih nasihat asal, tapi kan itu ada ilmunya gitu kan, dan akhirnya orang yang punya masalah akhirnya bisa terlepas lah gitu, terbantu gitu ya. Iya, bisa terbantu. Itu saya dulu sangat tertarik kali. Cuman dulu psikologi belum ada di UMB Mbak. Jadi saya masuknya nggak bisa mau cari di mana gitu kan. Jadi ya itu dulu banget sih waktu SMP dan mau SMA gitu. Tapi akhirnya
setelah menginjakan ke farmasi akhirnya jatuh cinta lah sama farmasi gitu. Iya, Kalau kelasnya betul. ya di farmasi. Oke, kalau Baik. menurut saya ini kan balik lagi karena saya sebenarnya dosen kimia, jadi mohon maaf kalau mungkin ilmunya nggak sedalam dosen-dosen lain yang memang ahli di masalah kayak farmakologi dan sebagainya ya. Tapi yang saya tahu memang kalau seperti yang Mbak Ceria bilang, itu psikologi itu masalah hubungan antara psikologi dengan farmasi kan, dengan farmakologi kayak gabungan gitu kan, psikologi dengan farmakologi, dan jadinya itu berhubungan antara pengobatannya, tapi yang berhubungan dengan syarafnya gitu kan, yang berhubungan dengan Iya. psikisnya, yang berhubungan dengan aspek-aspek dari psikologi gitu. Jadi memang sebenarnya psikologi dengan farmasi sangat-sangat bisa Iya, dekat. saling sambung menyambung gitu, dekat banget sebenarnya. Betul. Karena Artinya, ya di psikologi iya. Iya. Silakan Mbak. Ya nggak apa-apa, silakan Mbak. Jadi gini, artinya ketika tadi Mbak Tari cerita, ternyata di farmasi juga ada sesi konselingnya ya Mbak Tari. Artinya ada dikasih basic konseling terkait dengan menyampaikan obat-obatan kepada pasien gitu ya, atau kepada dokter. Betul, KIE-nya, PSIO-nya, dan itu mungkin justru sebenarnya mungkin harus sering-sering sharing sama anak psikologi juga ya, masalah gimana sih ngobrolnya, komunikasinya yang enak. Betul, gitu kan. betul. Karena karakter pasien berbeda-beda ya Mbak ya, artinya betul. Harus punya dasar. Baik. Terus ya kayaknya ya kalau kuliah gitu ya, kuliah bareng gitu ya. Kuliah bareng artinya ada kan, apalagi sekarang lagi ramai kampus Merdeka gitu kan, menutup kemungkinan kita untuk belajar di fakultas manapun gitu ya. Betul. Ya nanti psikologi bisa sharing-sharing gimana sih ya cara interaksi, cara komunikasi gitu yang benar, yang sesuai dengan sikap pasiennya gimana gitu kan, dan gimana cara komunikasinya supaya kadang kan juga pasien mungkin kalau dari TTK-nya sendiri tidak bisa menyampaikan dengan benar, pasiennya bisa keburu emosi, mungkin lagi buru-buru gitu ya, terus kitanya agak gimana gitu kan, bisa jadi emosi dan segala macam gitu, komunikasinya nggak bagus. Iya, baik. Oke. Oh iya, ini teman-teman yang udah banyak gabung di sini, boleh ya kalau mau sharing, tanya-tanya, selama kita masih bisa menjawab gitu ya Mbak Taria. Kita akan sharing. Silakan ya, kita sambil jalan. Terus terus Mbak Tari, kalau kami di psikologi biasanya mahasiswa minimal tahu Mbak Tari kenapa efek dari obat antidepresan, bagaimana efeknya kepada seorang pasien. Begitu Mbak Tari, artinya ketika mereka melakukan psikoterapi harus juga mengetahui efek yang biasanya dari kan psikoterapi, tapi biasanya ada pasien yang dilakukan dengan treatment psikoterapi, tapi dia juga sedang mengkonsumsi obat antidepresan. Begitu Mbak Tari, kalau di psikologi kita lebih ke sananya sih, lebih belajar ke sananya. Ya, jadi gimana saat pasien itu mengkonsumsi obat itu ya, terus gimana sih obatnya itu ke tubuhnya, ke syarafnya, segala macam, gimana efeknya, dan akhirnya nanti alhamdulillah pasiennya bisa jadi membaik gitu ya Mbak. Gimana sih kok bisa jadi sembuh gitu kan, gimana sih artinya kita harus tahu, dari psikolog sendiri harus tahu, karena treatment psikoterapi sendiri ada treatment tersendiri, beda dengan treatment obat gitu. Artinya mereka juga harus tahu, nggak boleh kita psikolog itu tiba-tiba menghentikan pasien yang sedang menggunakan sedang terapi obatnya, kemudian karena kita mau memasukkan psikoterapi kita, kemudian kita langsung menghentikan, itu tuh nggak boleh di kita Mbak. Artinya kita harus tahu betul. Karena kita tidak, ranahnya bukan dokter, artinya kita tidak boleh menghentikan obat itu. Kita harus berkoordinasi entah dengan apotekernya atau dengan dokternya. Kita harus tahu betul. Nah, sehingga kenapa mahasiswa psikologi itu harus tahu ilmu psikofarmakologi, karena pasti ada kaitannya dengan ini gitu. Oh iya Mbak. Sekarang Mbak. Kenapa Mbak Tari?
Saya penasaran sebenarnya. Saya kan kemarin ada baca-baca ya. Sebenarnya memang kayak psikoterapi psikolog beda dengan psikiater. Nah, kalau psikolog kan kata Mbak Ceria tadi belum boleh atau tidak boleh memberikan resep gitu ya. Tapi tadi katanya kalau memang pasien ada mengkonsumsi obat, psikolog nggak boleh menghentikan gitu ya. Jadi harus konsultasi gimana baiknya dan segala macam. Kalau kebalik bisa nggak Mbak? Jadi misalnya pasien datang nih ke psikolog gitu kan, terus ternyata saat dilihat-lihat ini kayaknya harus tingkatannya mungkin agak tinggi nih, mungkin depresinya ini banget gitu. Apa mungkin bisa kayak Rekomendasi. ya direkomendasikan ke Ya. psikiater gitu Mbak? Bisa ya? Iya. Misalkan Jadi kayaknya sering udah Mbak, bisa. di praktek kita itu sering kan yang datang biasanya kan pasien itu ada dua, ada yang datang dengan sendirinya, ada yang datang dengan rekomendasi yang dibawa orang tua gitu ya, atau dibawa keluarga atau dibawa orang. Itu biasanya kita lihat dulu, kita screening di awal. Kalau memang screening awal psikologinya, kondisi psikologisnya masih di tataran traumatik atau depresinya masih ringan, yang masih bisa kita lakukan treatment psikoterapi, itu biasanya kita lakukan psikoterapi. Tapi kalau memang dia sudah muncul semacam halusinasi, ya, kemudian dia mulai kesulitan untuk tidur yang sudah tinggi ya, nah itu biasanya kita merekomendasikan dulu mereka ke SPKJ. Biasanya kita rekomendasi coba Bapak atau Ibu, karena tidak akan bisa berjalan dulu kalau misalkan kondisinya belum stabil. Biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang sudah misalkan menggunakan obat-obatan gitu ya, sudah lama gitu menggunakan obat-obatan, kemudian mungkin ada mungkin ya, kadang tubuh kita ada juga proses down-nya kali Mbak ya. Artinya ada dia merasa ketika lelah sekali sudah dengan obat-obatan. Nah itu juga ada yang datang. Akhirnya dia juga memilih psikoterapi gitu. Jadi itu betul-betul saling berkaitan. Jadi bisa bermacam-macam ya. Mungkin kalau kita ada kegundahan gitu ya, kecemasan ya mungkin gimana sih ini kok saya jadi kayak gini gitu ya. Itu bisa sebenarnya datang dulu. Iya. Gitu. Makanya betul kali ya Mbak Taria. Kalau Mbak Taria nih orang yang tahu sekali dengan obat-obatan. Karena saya mudah-mudahan banyak juga teman-teman psikologi atau kawan-kawan remaja yang saat ini melihat banyak kan remaja sekarang yang sangat mudah ketika stres minum obat antidepresan gitu kan Mbak Taria, atau cemas sedikit minum obat, ada mungkin ya obat anti cemas dan lain-lain. Sebenarnya nggak recommended kan Mbak Taria? Iya, apalagi kalau memang dianya asal gitu ya, enggak konsultasi dulu, nggak diresepkan gitu ya, terus bisa dapat dengan sendirinya, nggak tahu lah itu kan dari mana misalkan, atau mungkin diresepkan yang padahal mungkin bila perlu tapi malah dia minumnya bablas gitu ya. Itu banyak sih terjadi seperti itu, karena obat juga pada dasarnya kan sebenarnya kalau dari definisinya dia itu kan sebenarnya bahan kimia yang dia bisa menyembuhkan gitu kan, bukan bahan kimia sih, maksudnya punya zat aktif gitu ya, tapi dia bisa mengobati tapi di dosisnya yang benar gitu, di jumlahnya yang benar gitu kan. Bahkan logo farmasi itu kan dia ular segala macam, banyak yang mendefinisikan. Apa tuh artinya tuh Mbak? Racun. Iya jadi sebenarnya definisinya sebenarnya luas. Jadi kan ada tuh di IG-nya Lab Farmasi UMD itu kami menjelaskan apa sih arti dari logo ular itu, nanti bisa dicek loh, nanti saya Lab Farmasi UMD itu lengkap banget, alhamdulillah kami jelaskan. Tapi intinya itu adalah ya pasien itu bisa milih kamu mau minum obat atau enggak gitu kan. Kamu kalau memang kamu mau sembuh ya silahkan minum obat, tapi dengan takarannya lah, dengan benar kayak gitu kan. Ada juga yang akhirnya bilang ada istilahnya obat itu juga racun gitu ya Mbak ya. Ada yang sering pasti tidak mendengar obat itu sebenarnya racun, cuman ya dengan dosis tertentu, dengan jumlah yang benar-benar telah diuji segala macam dan memang benar gitu ya, takarannya nggak asal. Nah itu bisa mengobati gitu. Makanya sebenarnya yang bikin saya jatuh cinta gitu ya dari farmasi, karena farmasi itu sebenarnya luas banget sih, karena dari betul. Iya, jadi dari terus saya punya
Iya, artinya saya punya loh Mbak temen deket sih ya, apoteker dia. Saya Oh ya. suka kadang tanya, misalkan saya malam hari, kemudian anak saya sakit, saya kadang nggak sempat ke dokter gitu ya, atau saya belum bisa ke dokter karena insiden. Kan saya suka tanya sama dia, saya kasih obat apa ya buat anak saya gitu ya, kayak gitu kadang saya secara Iya. praktisnya itu enaknya punya teman apoteker. Kemudian Iya. dia malah bilang sama saya, kalau cuma masuk angin nggak usah lah, atau ini nggak usah kamu minum Betul, obat. betul, betul. Maksudnya orang farmasi itu suka kasih tahu saya bahwa saya aja orang farmasi nggak mesti melulu obat gitu. Gitu Nggak ya. melulu obat, betul betul. Iya iya betul. Karena ya semakin kita itu mendalami gitu ya, semakin kita mendalami kefarmasian, kita jadi tahu kalau memang obat itu ya harus seperlunya gitu, sesuai sesuai dengan kondisi tubuh gitu. Nggak, jangan berlebihan juga, jangan kekurangan juga gitu. Kalau memang perlu ya sesuai anjurannya gitu. Makanya di farmasi itu kan sebenarnya di farmasi UMB itu ada berbagai bidang kan sebenarnya Mbak. Mm, Mungkin kalau dibagi mm, jadi 4 itu ada 4 golongan besar, tapi silakan nanti di cross check kembali kalau mungkin saya salah. Jadi ada mm. klinis komunitas. Nah, klinis komunitas tuh ada Oh masalah sama ya, sama juga di tempat formulasi. saya juga ada Iya, komunitas. iya. Jadi Apalagi Mbak? iya itu komunitas, terus ada biologi farmasi atau kayak bahan alam gitu. Jadi kayak kalau misalkan kan obat nggak melulu dari zat kimia semua ya Mbak, ada yang dari obat herbal dan sebagainya, gimana cara mengisolasinya, mengekstraksinya segala macam, yang awalnya benar-benar dari tanaman, yang dari buah, daun, batang segala macam itu ujung-ujungnya jadi benar-benar obat gitu, kayak obat herbal terstandar, terus ada Hmm. jamu, ada fitofarmaka segala macam gitu kan. Terus ada juga teknologi farmasi. Teknologi farmasi itu kan masalah formulasinya, ya itulah yang masalah menakar-nakarnya gitu ya. Masalah formulasinya Oke. gimana kok bisa jadi sediaan obat gitu, dan akhirnya ada satu lagi kimia farmasi itu yang saya masuk di sana. Nah, kimia farmasi ini mencakup dari awal banget, jadi mungkin ada sintesis obat lah, analisis segala macam, uji-ujinya, terus masalah Hmm. pengstrukturannya, masalah analisis di instrumen, hingga akhirnya pas di akhir juga nanti ada evaluasinya segala macam gitu. Wah, itu makanya seru banget sih. Walaupun saya dosen Artinya umum, di tapi selain-lainnya iya, seru banget. artinya di UMB lengkap banget ya Mbak ya, untuk Alhamdulillah, proses alhamdulillah. pembelajarannya secara laboratoriumnya, kemudian dosen-dosennya juga seoptimal mungkin disediakan gitu untuk belajar gitu ya, lab dan Betul, betul. Jadi lain-lainnya. jangan ragu sih menurut saya, karena saya sendiri amazed waktu waktu awal-awal kan ingatan saya tuh terhenti di pada saat masih jadi stikes Oh, kan, masih oh. stikes sama dia gitu kan. Sekarang Terus udah jadi dia sangat lengkap. Cuman mungkin ah, dari segi adalah yang mungkin gabung gitu ya, ah, mungkin ada ah, instrumennya yang masih terbatas atau masih yang sudah dulu. Ternyata pas saya balik lagi, wah luar biasa, keren mengalahkan gitu ya. waktu saya yang iya, karena yang ada lab Iya, tersendiri, instrumennya juga banyak, ada ruangan khusus, pokoknya terkondisi lah semuanya. Jadi ya saya amazed lah, saya jadinya seru dan senang sekali gitu, perkembangannya bisa sebesar ini. Terus juga fakultasnya juga jadi banyak, kita bisa iya. saling silaturahmi kayak gini. Makanya itu saya juga suka rekomendasi sama siswa yang kadang saya juga suka live IG bersama OSIS ya. Oh Saya iya iya, suka bilang bahwa di UMBJM itu sekarang banyak fakultasnya, dan silahkan datang dulu untuk melihat fasilitas yang kita siapkan gitu kali ya Mbak Taria. Sama halnya iya dengan di boleh. psikologi, kita berusaha seoptimal mungkin untuk lab-labnya kita adakan gitu loh. Sampai dengan alat-alat tesnya saya rasa cukup lengkap untuk wilayah Kalimantan. Karena itu dasar mereka nanti ketika di lapangan gitu. Jadi dan kita berdekatan kok ya, lantai 2, lantai 3 dan lantai 4 ya Mbak Taria. Iya betul Jadi betul. kalau ada Saya kalau siswa di yang sana berarti kan melewati. Jadi Bisa kalau ada bisa. siswa yang nonton di sini yang masih di kelas 3 atau ada saudaranya yang masih galau, mau kuliah di mana, Ya, main aja dulu ke UMBJM, mampir di farmasi atau di psikologi gitu ya. Silahkan deh lihat-lihat gitu gimana kondisi di oke. sana. Baik, Ini ada kembali salam lagi. nih. Oke, Sebentar Mbak, dari ada salam nih dari yuk sapa dulu Rizky yuk. Aditya Putra. Wah, semangat Mahasiswa. hidupnya nih. Salam dari mahasiswa farmasi.
semangat Iya, Ibu Purwila katanya. Dan Ibu Tari salam baca Rizky. materi, alhamdulillah. Tapi dia Ini kayaknya udah pada lagi ujian skripsi ya? Yang angkatan 2016 ya? iya betul-betul. Jadi yang angkatan pertama kalau di S1 farmasi itu sudah mulai sidang hasil. Cuman ya masih proses lah. Jadi ada yang sudah, ada yang belum. Tapi kan Sama karena ya di kami ini juga. kalau nggak salah yudisium ya Mbak ya. Yudisium, iya. Jadi ini lagi kejar-kejaran, lagi jadwalnya Betul. bener-bener ini gitu. Nah itu saya bilang, saya juga mau sharing nih. Iya, iya. Kuliah di farmasi dan psikologi itu artinya tugasnya memang banyak ya. Kita betul-betul tidak hanya ya, jadi ini teman-teman psikologi juga lihat ya. Tidak hanya kalian di psikologi yang dikejar-kejar, dikejar-kejar dalam artian akhirnya kita mentargetkan Mbak Tari ya terkait dengan tugas akhir dan lain-lain. Karena semua sama. Karena apa? Apalagi di masa pandemik ini, kita agak sulit di dalam hal pembimbingan ya Mbak Tari ya. Iya betul, daring Iya, semuanya ya. iya. Jadi yang namanya kuliah itu memang banyak banyak perjuangannya ya Mbak Tari ya. Artinya kalau teman-teman di sini ada yang nonton angkatan akhir bahwa kuliah untuk mencapai ini, seperti Mbak Tari, seperti dosen yang lain, seperti teman-teman di psikologi yang jadi dosen semua, itu untuk mencapai di titik ini itu bukan hanya dengan hal yang mudah gitu. Kalau diingat dulu, apalagi kuliahnya dulu di luar Kalimantan itu target-targetnya juga sangat-sangat besar ya Mbak Tari ya. Artinya kalau saya lihat di kita masih banyak bisa lah mentoleransi gitu ya. Tapi biasa kalau dulu saya kuliah, kita betul-betul belajar itu betul-betul bagaimana inisiatif kita. Iya betul. Oh, saya sebenarnya belum ini nih, kita belum kenalan lebih jauh ke Mbak Cerianya sendiri. Mbak Cerianya kalau ininya gimana? Kalau pendidikannya S1 S2-nya gimana? Oh, dulu S1 saya dulu kan lulus SMA 2000 tahunan nanti tuanya. Boleh saya nyebut tahun nggak apa-apa Mbak? Nggak apa-apa, saya nyebut tahun. Jadi di tahun saya di 2001 Iya, di tahunnya. itu saya lulusan SMA 2 Banjarmasin. Itu belum ada SMA 2. Saya dulu belum ada di ULM belum buka psikologi satunya. Betul, Jadi saya dulu ke Jogja. Saya kuliah di UII Universitas Islam Indonesia S1. Terus saya balik 2005 saya lulus. Kemudian saya kuliah lagi, saya kerja di sini, kemudian kerja, menikah, punya anak, lengkap ya. Sudah saatnya saya ngambil S2 profesi di 2009 di Universitas Ahmad Dahlan. Farmasinya Ahmad Dahlan tuh juga oke banget loh. Betul. UAD itu farmasinya keren banget tuh. Di UMB yang dulu S1 S2-nya di UAD banyak dan memang mumpuni gitu, keren-keren banyak keren-keren. Iya, artinya seperti itu. Iya, jadi dulu saya kuliah di sana, terus pulang ke sini awalnya belum di Muhammadiyah, saya masih di Dinas Pendidikan untuk mendampingi pusat layanan autis. Jadi saya 3 tahun bersama teman-teman anak-anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Setelah itu kadarullah UMB buka, saya bergabung, ya sudah sampai sekarang masih ada di UMB. Jadi seru sih ya. Ya makanya saya bilang saya merasa dekat dengan farmasi. Pertama saya dulu juga kalau Mbak Tari pengen masuk psikologi, saya dulu S1-nya daftarnya itu 2, psikologi dan farmasi. Wah. Tapi saya tembusnya di psikologi. Alhamdulillah. Karena jarang sekali loh Mbak, jarang sekali bener-bener yang inisiatif gitu, pengen farmasi yang benar-benar pengen gitu ya. Soalnya sebenarnya saya dulu farmasi memang pilihan. Maksudnya bukan maksudnya itu saya memang pengennya di farmasi gitu. Enggak ada 1-2 pokoknya di farmasi. Jadi dulu waktu S1 saya dulu sempat kan daftar kayak di ULM segala macam. Pilihan satu saya pokoknya farmasi, kalau nggak farmasi saya nggak mau masuk gitu. Tapi semakin kesini ya itu sebenarnya pilihan mereka sih, cuman banyak yang akhirnya menomor-3kan farmasi gitu ya. Mungkin yang pertamanya apa dulu, keduanya apa dulu, ya kalau nggak masuk barulah farmasi deh, terpaksa deh gitu. Banyak yang sebenarnya banyak yang gitu, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, itu kan ya preferensi mereka lah. Oke. Mbak Tari kalau lulus dari farmasi itu S1-nya itu belum apoteker ya Mbak Tari ya? Profesinya belum. Oh, jadi dia kalau S1 itu menjadi asisten.
Iya, jadi sebenarnya kalau kita S1 itu kalau saya bilang sih, menurut saya agak agak sedikit tanggung karena Betul, kalau sama dengan TTK, psikologi. iya, kalau Mm-mm. TTK kan D3-nya mungkin ya, Mm-mm. D3-nya itu TTK. Kalau S1-nya kan agak nanggung nih, dia mau Tanggung kemana ya. gitu kan. Iya, Ah, jadi kalau dia ngambil profesi, nah itu baru jadi apoteker. Kalau dia ambil profesinya berapa S2, lama Mbak Tari? kalau insya Allah sampai saat ini saya dengar-dengar itu masih 1 tahun. Cuman kebetulan saya belum ngambil profesi karena dulu cita-cita saya pengen banget jadi dosen, pengen banget sharing gitu ya, S2 ya berbagi berarti ya, pengalaman-pengalaman. magisternya Iya, ya, iya, jadi ngambil langsung magisternya ya. magister. Iya, Oh, betul. Jadi kalau belum. kami dulu digabung Mbak Tari magister profesi jadi 3 tahun. Oh, Jadi oh, saya ngambil 2009 sebaiknya kayak gitu ya, Mbak. kayak Sebaiknya gitu. memang Jadi kayak gitu. Jadi karena input. maksudnya nggak Enak nggak sih kalau udah stres selesai, loh. pas lagi jalaninnya stres juga Mbak. Iya, Ya Mbak ya. iya, betul 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 stres juga. Iya, ini kan teman-teman Ujungnya ini farmasi nih gitu. ya. Mahasiswa farmasi psikologi yang mau lanjutin S2. Iya, kita sama Mbak Tari Iya. bilang enak loh. Setelah selesai itu Nah, betul enak ya Mbak kalau Tari ya. sudah kalau sudah Enak selesai, betul. Tapi lewatin dulu gitu loh prosesnya, nggak iya bisa betul deh betul. yang ya artinya di Banjarmasin belum ada profesi Mbak. Di Banjarmasin saya dengar sih selentingannya ada lah, kampus sebelah katanya ada. Cuma saya Hmm, belum pasti lihat ya. ada gitu. Saya belum cari informasi, saya nggak tahu. Oh, oke. Mungkin Baik. mungkin segera ada. Kem- Oke, kembali lagi deh Mbak. Kalau di psikologi itu kita kan sering membahas tentang kepribadian, kemudian Betul. Wah, seru sekali. tentang karakter orang. Kadang Iya, kita iya. juga di psikologi yang bidangnya klinis kita berbicara orang-orang yang bermasalah secara patologis. Mbak, Betul betul. sebenarnya banyak nggak sih Mbak obat-obat yang memang bukan antidepresan, obat-obat yang terkait dengan masalah kejiwaan gitu Mbak? Iya. Iya sebenarnya ya kalau golongan obat untuk masalah psikis sendiri itu sangat luas. Jadi ini nanti silahkan ya dosen-dosen kalau ada yang nonton mungkin di cross check Hmm. saya loh kalau salah. Jadi sebenarnya tidak hanya antidepresan ya Mbak. Jadi ada kayak penenang. Penenang itu kan juga sebenarnya salah satu ya. Jadi misalkan kita stres, terus ada kayak cemas segala macam. Mungkin kita nggak langsung dikasih antidepresan, mungkin kita kayak Iya. dikasih penenang dulu gitu ya, Hmm. penenang dulu gitu. Mungkin yang dosisnya kecil segala macam itu ya itu masalah bidang farmakologi saya nggak berani kalau masalah dosisnya itu saya takut salah juga harus Iya, baca-baca betul. buku lagi gitu ya. Hmm. Ya terus juga banyak yang lain terus juga ada Iya. psikomimetik masalah mengurangi gejala gitu ya ada psikomimetiknya untuk mengurangi obat-obat yang untuk mengurangi Hmm. gejala kecemasannya itu benar jadi Hmm. sebenarnya ya itulah kita datang ke psikolog atau ke psikiater atau mungkin dapat obat ya bukan berarti kita langsung gila gitu ya Mbak ya maksudnya ya Betul. kita agak cemas segala macam jangan takut gitu itu bukan berarti kita gila itu maksudnya kan ada something wrong gitu kan ada sesuatu Iya. yang salah dan kita berusaha untuk memperbaikinya gitu kan ya Mbak ya Oke. nggak langsung Betul. gitu. Jadi terbuka banget gitu loh ya. Sebenarnya ada keuntungan loh ya kuliah di UMB di psikologi dan farmasi. Artinya kita bisa sharing. Mahasiswa yang mungkin mengalami kecemasan dan lain-lain bisa sharing. Atau mahasiswa yang bisa lewat konseling dulu di psikologi, kemudian nanti bisa bertanya bagaimana sih harusnya mereka apakah kan banyak nih anak remaja sekarang yang tanpa melewati sesi konseling dia pengen memutuskan masalah sendiri dengan cara mengkonsumsi obat. Itu kan banyak seperti itu Betul Mbak. Tanpa dosis gitu. iya Bahkan padahal kadang dia farmasinya coba, sendiri nggak menganjurkan ya itu loh, farmasinya aja nggak iya menganjurkan nih betul, langsung dia nggak mengajurkan artinya. Makanya kami biasanya kalau ketika dengan klien kami, kalau dia memang belum sampai pada ranah obat, kami berusaha seoptimal mungkin dengan psikoterapi Mbak Tari. Entah dengan pendekatan pendekatan kesehatannya, entah dengan pendekatan terkait emosionalnya ya dengan emosionalnya atau terkait dengan agamanya, seperti itu yang kita betul coba lakukan betul pendekatan sebelum mungkin nanti dia mengkonsumsi obat gitu. Jadi makanya saya bilang teman saya yang apoteker itu dia suka suka bercandain saya kalau saya minta saya misalkan anak saya sakit atau anak saya apa dikit gitu saya tanya sama dia bilang saya aja jarang loh ngasih kalau cuman panas betul batuk betul pilek saya suruh istirahat dia bilang kayak gitu dia bilang betul oh gitu karena ya. farmasi ya itu farmasi nggak melulu yang masalah nggak sakit sedikit ngasih obat sakit sedikit ngasih obat ya kan Mbak Nah itu farmasi sebenarnya betul kan betul kosmetik
kosmetik itu masuk di farmasi sebenarnya kan. Alat kesehatan Oh di iya tuh, farmasi juga kan lagi belajar. ramai Iya. tuh Mbak, kosmetik, Mm-mm. skincare, skincare. Betul. Jadi kalau teman-teman mungkin di sini ya ada yang mau masuk farmasi tapi takut, aduh aku sebenarnya tidak terlalu tertarik gitu masalah obat-obatan, mungkin sebenarnya tertarik ke kosmetik itu bisa ada pelajarannya Oh sangat banyak tuh, info sebenarnya. baru tuh. Iya, Gitu ya benar-benar. Mbak. Bahkan itu bisa menjadi gini loh Mbak. Kalau zaman sekarang kan Mbak Tari kita kalau bisa sih menjadi wirausaha ya. Artinya kita yang membuka Betul, lapangan betul. pekerjaan. Banyak, banyak. Jadi farmasi itu juga punya peluang untuk membuka wirausaha gitu ya Mbak Tari ya. Betul, iya sangat. Bahkan waktu Hmm. dulu saya kuliah di UI ya, saya awalnya kaget itu. Ada sebenarnya S2 herbal, tapi kok ada dokter umum, jadi S1-nya dia dokter gitu ya, profesinya dokter, tapi S2-nya itu ngambil herbal. Ini apa maksudnya gitu kan? Ternyata dia bilang dokter itu mau bikin atau buka klinik kecantikan. Nah, jadi klinik kecantikannya itu yang berhubungan dengan produk-produk herbal gitu yang dijadikan dia kayak salep, Hmm. apa krim wajah gitu kan. Gitu Nah, ya. supaya dapat lisensinya, dia harus belajar itu. Nah, Hmm. alangkah beruntungnya kita yang sudah di farmasi duluan gitu ya, yang memang Oh ilmunya dari betul. awal dapat itu. Jadi kosmetik kan semuanya dapat tuh dari pengujiannya, dari Hmm. formulasinya tuh teknologinya dapat, uji-uji apa sih yang masuk zat aktif isolasi dari herbal Oh ya formula ya. biologi farmasinya dapat, apa uji Keren nih. manfaat ke manusia juga, ke hewan juga dapat, farmakologinya wah semuanya dapat itu. Jadi Keren keren. seru sebenarnya, iya luas Iya, sekali. saya suka kalau tadi bilang uji ke hewan, saya suka lewat farmasi ada mencik-mencik kecil gitu ya. Iya iya iya, betul betul betul. Wah, aduh Karena saya bilang luar bahaya biasa. kan kalau langsung ke manusia tuh bahaya. Jadi ke Iya, hewan jadi dulu semuanya ya, uh, betul. itu juga salah satu keseruannya kuliah di farmasi gitu ya. Artinya Seru seru. banyak hal baru lah yang kita pelajari kayak gitu ya. Banyak banyak. Jadi kalau teman-teman yang sudah bergabung di farmasi sekarang, kalau masih semester 1, semester 2 sama dengan psikologi 1 2 itu masih galau. Ini apa ya? Ini kuliah apa Apa ya? ya? Jalanin aja Betul dulu. betul betul. Iya Iya nggak sih? betul betul. Mahasiswa Betul tuh di betul. semester 1 2 itu pasti kayak gitu Mbak Sari. Iya, Ini ini apa ya? apa Oh nggak ada ya? prakteknya sih. Kok nggak ada, Oh, kan iya pengennya masih langsung belum praktek praktek. ya. Pengennya langsung yang kalau di farmasi mungkin pengen langsung pakai jasnya yang di lab Iya, gitu kan ya. Kalau yang betul di betul psikologi betul. pengennya langsung ada praktikumnya yang ngetes orang kayak gitu. Jalanin Oh, dulu deh semester 1 semester 2 gitu ya. Artinya oh, uh, semakin kalian jalani, kemudian ibaratnya kan kalau mau praktikum harus lengkap dulu nih senjata teorinya. Makanya kita kasih betul teori-teori betul. dulu di awal. Iya, dikasih Kayak peluru gitu. dulu, senjata dulu, baru nanti ketemu serunya di mana gitu ya, Mbak ya. Oke, kemarin sempat ada pertanyaan yang masuk, Mbak. Oh, Oke, ada yang bertanya begini. Di farmasi itu, ketika misalkan sudah selesai, dia sudah apa S1 farmasi gitu ya. Berarti dia tidak punya izin untuk karena belum praktek ya, belum profesi itu dia tidak punya izin untuk membuka apotek begitu kan, Mbak? Kalau untuk oke, apotek, sebenarnya. Kalau S1 ya, kalau S1. Ya, ini silahkan nanti dikoreksi lagi kalau saya salah ya, kalau ada dosen yang nonton. Tapi setahu saya sebenarnya kalau apotek itu kan sebenarnya banyak gimana ya, banyak yang status-status pekerjaannya gitu loh. Jadi ada pemilik apotek, terus ada apoteker pengelola apotek, terus nanti ada ETK gitu ya. Nah, cuman kalau kita mau jadi pemilik apoteknya, pemiliknya aja itu nggak harus apoteker, karena yang penting kan kita jadi pengusahanya, kita jadi yang punya usaha gitu ya. Yang penting kan kita punya materi-materi persyaratannya dan terutama mungkin uang gitu ya untuk mengembangkan usahanya sebenarnya bisa gitu. Nah, cuman memang S1 tidak bisa mengelola, karena yang mengelola apotek itu harus apoteker. Dia jadi APA-nya, APA-nya ya. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya ya memang belum bisa mengelola, tapi masih bisa kerja. Ya, jadi TTK ya bisa, jadi asisten apotekernya gitu ya kalau zaman dulu bisa, cuman belum bisa jadi pengelolanya gitu karena perlu lisensinya. Nah, lisensinya itu yang belum dapat. Makanya tanggung banget kalau kuliahnya hanya sampai S1. Kalau bisa sampai profesi ya, Mbak ya. Iya, kalau bisa. Ini kalau insya bisa Allah sampai sebenarnya kan Banjarmasin kan terus berkembang ya, Mbak. Jadi UMB juga UMB kapan buka? dengar nih.
Insya Allah Hmm, kan kalau mau buka prodi baru segala macam itu kan harus banyak persyaratan lah yang supaya betul. bagus. Dan sekarang kan masa pandemi semuanya serba ini ya Mbak, serba terbatas gitu mau Terbatas. kemana gitu ya. Jadi Mudah-mudahan dia cepat berlalu ya. alhamdulillah, Iya. insya Allah. Jadi kalau sudah nanti berakhir kan alhamdulillah sudah berakhir, nanti bisa gitu Iya. dipercepat lah. Sama di kalau di UMB kalau di UMB kan kita juga sudah ada klinik bersama ya. Artinya yang di S Oh Parman itu iya kan iya, ada apotik, kita betul juga ada betul layanan ada. psikologi di sana. Oh iya Kita iya. sudah mungkin nanti ke depannya kita lebih optimalkan lagi bagaimana kita bersinergi antara farmasi dengan psikologi entah dalam hal pendidikan Hmm. maupun dalam hal praktik di lapangan ya. Gitu kali Mbak Taria. Jadi mahasiswa kita juga bisa saling mengisi gitu. Mungkin Gitu. nanti kita bisa sering-sering live lagi Mbak, mungkin kan ya berapa Oh, minggu sekali gitu. Saya boleh. suka cerita-cerita kayak gini. Jadi bisa Boleh, sharing-sharing boleh. ke Mudah-mudahan cukup teman. ya nanti cukup waktunya. Iya, Sekarang juga lagi ramai-ramainya webinar sih ya. Jadi ini juga nih webinar. sebentar lagi jam 10 saya harus ikut webinar. Sorenya juga di Wah, himpunan profesi juga aktif jadi ya gitu. Baik, adakah di sini yang mau bertanya teman-teman? iya. Ini ada yang masuk nanti keluar lagi, mungkin ragu. Silakan, silakan. Tanya aja, nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya. Baik. Kalau di farmasi udah berapa angkatan sih? Sama ya, kita 2016 ya, satunya ya, pertama ya. Sama, sama, sama. Benar. Gimana dinamika mahasiswa Mbak Tari kalau di farmasi? Dinamika belajarnya bagaimana? Ada yang bisa mengikuti, ada yang tertinggal, begitu juga kah? Iya, sebenarnya ya hampir sama aja sih Mbak sebenarnya. Ya mungkin saya mencoba menggeneralisasikan ya antara D3 sama S1-nya gitu ya. Saya kasih kesimpulan aja gitu ya. Sebenarnya semuanya ya sama seperti yang Mbak bilang, kalau awal-awal semester 1 semester 2 itu masih agak kaget karena kan peralihan tuh antara yang awalnya dia masih SMA, terus tiba-tiba dia beralih yang awalnya anak sekolahan jadi anak kuliahan gitu ya. Terus Mm, mm, ini di mana gitu, kadang mereka wajah-wajah bingungnya tuh masih kelihatan, ini apa gitu, ini di mana, saya siapa gitu, karena kaget kaget gitu maksudnya ini apa. Tapi ya alhamdulillah karena menurut saya dosen-dosen di mm, UMB terlebih juga di farmasi, sebenarnya dosen yang macam-macam lah, ada yang mengajarnya mungkin agak disiplin, ada yang mm. mungkin agak humoris, ada Santai. yang seru, ada yang santai, tapi semua itu jadinya jadi dinamika yang mahasiswa harus lewati. Dan akhirnya sebenarnya kalau memang bisa gitu ya, melihat sisi positifnya, itu bisa loh jadi cara supaya Mm. menyerap ilmunya itu bisa bagus gitu, bisa enak gitu, bisa seru gitu kan. Iya betul, jadi Oke, seru kuliahnya sistem sebenarnya. blok ya? Oh, farmasi. um, Farmasi iya sistemnya iya, blok. maksudnya maksudnya blog tuh Ditentukan SKS-nya. Jadi semester 1 sudah harus ngambil ini, 2 ini, atau mereka memilih iya. sesuai dengan IPK-nya. Sebenarnya ada, tapi ada yang kayak gitu, sistem pilih SKS ada yang berdasarkan IPK, ada tuh yang kayak gitu. Jadi semakin tinggi IPK dia bisa ngambil mata kuliah yang lebih banyak lagi gitu. Ada syaratnya sih, ada yang kayak gitu. Soalnya saya juga ada jadi dosen pembimbing akademik dan mereka biasanya konsultasi. Ibu, IPK saya segini, saya masih bisa ngambil berapa mata kuliah lagi. Walaupun ada mata kuliah wajib gitu ya. Ada mata kuliah wajib, ada yang pilihan gitu. Dia mau nambah kayak gitu. Ada yang Oke. bertanya ya? Tuh ada yang tanya tuh. Bu mau nanya, sebagai mahasiswa kita kan pasti banyak tugas dan laporan yang harus dikerjakan. Kadang juga ada deadline di hari yang sama, apalagi sekarang lagi pandemi. Terus pertanyaannya Terus apa? pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Bagaimana apa? mengelolanya ya? Gimana Mbak Tari mau jawab Mengelola. dulu? Boleh. Ini yakin pertanyaannya itu kah? Jadi kami Di jawab mana nih. pekerjaan rumah juga harus dikerjakan. Jadi menurut Ibu, itu kan cara Oke, mengelola tuh. silahkan. Oh, mengelola stres. Oke. Bagaimana mengelola Boleh. stres dengan waktu yang baik? Nah, itu berarti Cep. silahkan, Ibu. Mbak Ceria, silahkan. Baik, Rusmina Aulia. Bagaimana pertanyaan gini, bagaimana sih Bu di saat ini banyak banget tugas kuliah. Yang pertama, tidak pandemik pun tugas pasti banyak. Itu dulu ya. Karena saat Betul, ini betul. banyak sekali tidak hanya mahasiswa,
Dosen pun kadang banyak berpikir kok banyak banget tugas saya. Padahal tidak di masa pandemik pun tugas kita sudah banyak. Itu yang pertama, itu persepsi kita harus kita rubah dulu. Bahwa mindset kita bahwa tugas itu pasti ada. Jadi nggak usah berpikir, coba kalau nggak pandemik, nggak begini. Nggak pandemik juga kita banyak tugas. Saya yakin banget gitu. Yang kedua, lantas bagaimana Bu? Saya sudah mulai stres gitu. Ketika kondisi Anda stres, maka bisa dipastikan semua deadline tugas Anda tidak ada yang selesai. Itu dulu. Sehingga apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bikin playlist dulu. Kira-kira bagian mana yang prioritas yang harus selesai? Kan nggak mungkin. Dari 10 tugas, dikumpul dalam 1 hari yang sama. Nggak mungkin kan? Pasti ada tuh, walaupun di hari yang sama pasti jamnya berbeda. Jamnya beda, betul. Nah, jadi artinya manajemen waktu yang harus Rusmina Aulia lakukan. Semua pekerjaan kita, semua tugas-tugas yang menjadi target kita, menjadi kewajiban kita, saya yakin bisa diselesaikan ketika manajemen waktu kita bagus. Masalah nanti, Bu, tapi saya nggak perfect ngerjakannya. Begini loh. Kamu pilih mau perfect 1-2, tapi tidak terkerjakan yang lain, apa kamu mau mengerjakan yang lain, tapi dengan standar minimal kamu itu selesai mengerjakannya. Kan gini, artinya deadline, itu kan kalau dia kan tanya deadline-nya di hari yang sama. Ketika deadline-nya di hari yang sama, penugasannya, saya yakin, mungkin pasti ada jam-jam yang berbeda untuk mengumpulnya. Yang pertama, kamu harus prioritaskan bagian mana dulu yang diprioritaskan, ya. Karena apa? Ketika stres yang mendominasi tubuh kamu, maka saya yakin tidak ada satupun yang bisa kamu selesaikan akhirnya, ya. Jadi yang pertama itu tadi bahwa persepsi yang dirubah bahwa tugas itu banyak tidak hanya masa pandemik. Tidak pandemik pun tugas pasti banyak itu. Sehingga kamu tidak terbebani. Yang kedua, kamu bikin skala prioritas. Mana tugas yang harus selesai. Yang ketiga, itu harus happiness ya. Jadi artinya kamu harus punya keyakinan bahwa pandemik ini akan selesai kok. Ini nggak selamanya. Jadi kita bisa happy. Itu ya. Oke, jadi sering sharing juga sama teman-teman yang memang memberikan efek positif loh ya. Sering sharing sama teman. Jadi kita jangan menutup diri karena kita misalkan di rumah saja. Ya kan kita bisa kontak lewat WA, lewat Google Meeting sama teman. Bagaimana cara mengerjakan tugas, banyak cara. Itu kalau dari saya. Curhat lah ya, curhat. Iya. Jadi gitu ya, Rusmina Aulia, semoga terjawab ya. Tiga Iya. aspek itu tadi ya, tiga tahap itu tadi. Ya, sama aja sih kayaknya ya, di farmasi juga banyak sekali tugas, di psikologi juga banyak. Artinya semua pasti tidak hanya di pandemik sih, tapi mungkin berasa ketumpuk tugasnya karena kita aktivitinya di dalam rumah gitu loh. Jadi kerasa banyak betul, gitu. Betul. Iya. Ada ibu dekan saya tuh hadir. Iya. Bu Aziza, assalamualaikum. Nanti ibu dekan saya tuh hadir. Nanti ibu dekan juga live IG sama dekan FKIP. Terima kasih loh udah bergabung. Oke. Iya. Gitu mungkin Mbak Tari. Oh ya, kita ini sebentar lagi sudah mati sendiri nanti Mbak Tari. Jadi kita mungkin kita kasih simpulan dulu sebelum kita menutup. Mudah-mudahan nanti kita bisa bergabung lagi dengan tema yang lain ya. Mbak Tari ya. Insya Allah saya suka sekali nih sebenarnya. Silakan undang saya lagi ya. Oh siap. Ya. Di psikologi tuh hobinya memang live IG. Maksudnya kita berbagi. Apa nanti apakah farmasi akan memperbanyak live gitu ya? Maksudnya sama psikologi, soalnya enak gitu sambil ngobrol sambil cerita gitu ya. Baik, satu penutup dari Mbak Tari yang mau disampaikan mungkin apa untuk teman-teman siswa yang belum kuliah ataupun teman-teman mahasiswa yang sudah berkuliah. Silakan. Jadi mungkin ada 2 ya. Jadi yang pertama untuk teman-teman yang masih sekolah dan pengen sebenarnya penasaran gitu sama farmasi tapi gimana gitu kan, itu sebenarnya bisa kunjungi Instagram kita ini ya, saya ketikin di sini aja, ada farmasi UMBJM, ada juga lab farmasi UMBJM, itu
dua akun Instagram yang sebenarnya jadi sampel kalian untuk lihat-lihat apa sih yang dilakukan gitu ya. Terus juga ada YouTube, kami juga ada YouTube gitu, kalian bisa lihat-lihat gimana tutorial-tutorial praktek kita, dan itu jadi bisa gambaran gitu. Oh nanti ke depannya aku kayaknya akan praktikum ini gitu, itu seru banget. Jadi ada YouTube-nya namanya Lab Farmasi UMB juga itu, bisa nanti dilihat-lihat lah di situ. Dan kita juga kemarin sempat ikut lomba video gitu ya, dan Iya. alhamdulillah menang kemarin juara satu tuh video YouTube-nya. Jadi seru-seru sebenarnya, jangan terlalu terikat dengan paradigma farmasi itu susah kayak gitu, intinya kayak gitu. Dan untuk Oke. mahasiswa ibu yang tersayang ya, kalian tahu, kita juga tahu semua perjalanan ini berat ya, karena nggak ada yang mudah gitu ya, semuanya pasti ada lika-likunya. Tapi itulah yang bikin farmasi itu jadi seru. Dan gimana dosen-dosen di UMB dan ibu juga bisa bertahan sampai sekarang, bisa ngajar kalian, bisa sharing ke kalian, yaitu melewati semua jalan ini gitu. Dan seru semuanya, kalau bisa dijalani tuh nanti ujung-ujungnya, nanti di ujung perjalanan kalian pasti akan bahagia juga gitu, akan senang gitu insya Allah. Nah, silakan mungkin Mbak, Seru ya. saya takut nanti Oke. waktunya habis. Silakan. Oke. Penutup sedikit dari saya bahwa kegiatan ini hanya salah satu bagian juga dari teman-teman Fakultas Psikologi UMBJM yang nanti akan bersinergi dengan fakultas lain. Harapannya minimal kita bisa menjalin silaturahmi, yang kedua bisa mengenalkan universitas dan fakultas kita, yang ketiga ada manfaat dari pembicaraan live IG kita, artinya ngobrol santai tapi mudah-mudahan mendapatkan informasi tadi yang kita bahas tentang harmonisasi psikologi dan farmasi. Ternyata ilmu kami juga sangat-sangat berdekatan, apalagi ketika kalian kuliah di UMBJM, maka kalian bisa belajar juga dengan fakultas lainnya dengan media seperti ini. Begitu. Terima kasih Mbak Tari. Terima kasih semuanya. Live-nya dengan yang lain juga. Kalau bisa live-nya disimpan ya Mbak, supaya mungkin saya bisa. Ya, baik, siap. Gitu, Mudah-mudahan di psikologi teman-temannya masih punya waktu untuk live IG ya, karena teman-teman di psikologi juga, karena dosennya cuma 6, jadi kegiatannya berbagi tugas. Iya. Terima kasih Mbak Tari, sukses untuk teman-teman semua. Nanti saya save dulu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Oke. Bentar. Saya nge-save dulu. Bisa dijadikan IGTV juga loh. Bisa jadi IGTV juga kok Mbak. Bentar saya nge-save dulu. Ini di save-nya harus diakhiri dulu ya. Mudah-mudahan. Coba ya. Bisa disimpan. Ya.